Om Swastiastu. Pada perkuliahan Sistem Informasi Akuntansi pada pertemuan kali ini, jadi kami akan membahas materi tentang sistem buku besar dan pelaporan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan anggota 3 orang, di mana dari saya sendiri yaitu Triwahyuni Oktavia dengan NIM 1917051005, kemudian ada rekan saya Komang Tri Somia Jayanti dengan NIM 1917051026, dan yang terakhir rekan saya ada Komang Intan Permatasari dengan NIM 1917051173. Adapun submateri yang pertama akan saya bahas di sini yaitu mengenai pengertian buku besar dan pelaporan. Hal pertama yang akan saya bahas di sini tentang buku besar, di mana buku besar itu merupakan buku yang memuat kumpulan perkiraan-perkiraan yang harus berhubungan serta mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Kemudian, dalam suatu proses pembukuan ini, setelah pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, selanjutnya transaksi tersebut dicatat ke dalam buku besar, yaitu dengan cara memindah bukukan jumlah-jumlah yang ada pada jurnal ke dalam buku besar yang sesuai. Kemudian kegiatan pembukuan ini dinamakan dengan memposting. Setelah itu, buku besar dapat mempermudah dalam pemberian informasi kepada pihak tertentu, misalnya seperti pimpinan perusahaan. Nah, kegunaan dari buku besar ini adalah menjadi sumber penyusunan neraca saldo pada periode tertentu. Itulah beberapa materi mengenai buku besar ataupun pengertian dari buku besar. Kemudian saya lanjut dengan pengertian dari pelaporan, di mana dalam proses akuntansi dimulai dari pengumpulan bukti-bukti transaksi yang terjadi sampai pada penyusunan laporan keuangan. Nah, pada umumnya di sini yaitu yang menjadi unsur utama dari laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan laba rugi yang dilengkapi dengan laporan perubahan modal dan lain-lainnya, di mana hal tersebutlah yang dikatakan sebagai pelaporan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk submateri selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Trisomia izin melanjutkan materi yang dipaparkan oleh rekan saya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai aktivitas buku besar dan pelaporan, di mana terdapat 4 aktivitas dasar dalam sistem buku besar dan pelaporan, di mana 3 aktivitas utamanya yaitu menyajikan langkah-langkah dasar dalam siklus akuntansi yang menghasilkan produksi rangkaian laporan keuangan tradisional. 4 aktivitas tersebut meliputi yang pertama yaitu perbarui buku besar, di mana aktivitas dalam memperbarui buku besar ini terdiri dari memasukkan ayat jurnal penyesuaian yang berasal dari sumber. Yang pertama diantaranya subsistem akuntansi, di mana secara teori buku besar dapat diperbarui setiap terjadinya transaksi. Namun dalam prakteknya, berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar dengan membuat ayat jurnal ringkasan yang menyajikan hasil dari semua transaksi yang terjadi selama periode tertentu. Yang kedua ada bagian bendahara, di mana tugasnya itu membuat ayat jurnal satu persatu untuk memperbarui buku besar atas transaksi non-rutin. Yang kedua yaitu ada memasukkan AJP atau ayat jurnal penyesuaian, di mana AJP ini berasal dari kantor controller setelah neraca saldo dibuat. AJP ini terdiri dari 5 kategori dasar. Yang pertama ada akrual, di mana jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi dalam berbagai kegiatan yang terjadi, tetapi belum diterima atau dikeluarkan. Contohnya pencatatan pendapatan bunga yang didapat dan utang gaji. Yang kedua yaitu ada pembayaran di muka, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi dalam pertukaran kas sebelum kinerja kegiatan terkait. Contohnya yaitu sewa, bunga, asuransi. Yang ketiga ada perkiraan, yaitu sebagian dari biaya yang terjadi selama beberapa periode akuntansi
Contohnya beban depresiasi atau penyusutan dan beban piutang tak tertagih. Yang keempat ada penilaian ulang, yaitu jurnal yang menyajikan perbedaan nilai yang sesungguhnya dengan yang perubahan metode untuk menilai persediaan. Contohnya itu dengan mengurangi nilai persediaan untuk mencerminkan umur atau menyesuaikan catatan persediaan untuk mencerminkan hasil yang didapat selama perhitungan fisik persediaan. Yang kelima ada perbaikan, di mana perbaikan ini meniadakan pengaruh kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Aktivitas selanjutnya yaitu ada membuat laporan keuangan. Nah, di mana dalam hal ini laporan yang pertama kali dibuat yaitu laporan laba rugi yang menggunakan data dari saldo akun. Nah, laporan laba rugi yang dibuat dari data saldo akun ini meliputi pendapatan dan biaya yang terdapat di neraca saldo disesuaikan. Aktivitas ini membutuhkan ayat jurnal penutup yang akan mengenolkan semua akun pendapatan dan pengeluaran serta memindahkan laba bersih atau kerugian ke laba ditahan. Laporan keuangan yang ketiga dibuat yaitu laporan arus kas untuk memberikan rincian mengenai aktivitas investasi dan keuangan organisasi. Yang keempat ada membuat laporan manajerial, di mana laporan-laporan ini yang digunakan untuk memverifikasi akurasi proses memasukkannya ke buku besar. Laporan anggaran dan kinerja harus dikembangkan atas dasar akuntansi pertanggungjawaban, di mana akuntansi pertanggungjawaban ini yang melaporkan hasil keuangan atas dasar tanggung jawab manajerial di dalam organisasi yang menghasilkan serangkaian laporan mengenai kinerja keseluruhan organisasi berdasarkan subsistem tertentu. Nah, dalam hal ini laporan kinerja harus benar-benar dalam membandingkan pendapatan, pengeluaran, laba yang akrual dengan jumlah anggaran masing-masing. Jadi, sekian materi yang dapat saya paparkan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Komang Intan Permatasari akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian. Materi yang pertama yaitu tujuan sistem buku besar dan pelaporan. Tujuan sistem dan buku besar dan pelaporan sebagai berikut. Yang pertama adalah semua pembaruan ke buku besar diotorisasi dengan benar. Yang kedua yaitu semua transaksi buku besar yang dicatat valid. Yang ketiga yaitu semua transaksi buku besar yang valid dan diotorisasi telah dicatat. Yang kelima yaitu semua transaksi buku besar dicatat secara akurat. Yang kelima yaitu data buku besar dijaga dari kehilangan atau pencurian. Dan yang terakhir adalah aktivitas sistem buku besar dilakukan secara efisien dan efektif. Ancaman dan pengendalian sistem buku besar dan pelaporan. Yang pertama, ancaman pertama yaitu kesalahan dalam memperbarui buku besar. Kesalahan yang dibuat sewaktu memperbarui buku besar dapat mengarah pada pembuatan keputusan yang tidak benar berdasarkan informasi salah yang terdapat dalam laporan kinerja keuangan. Pengendaliannya yaitu edit input pemrosesan. Ada 2 sumber ayat jurnal untuk memperbarui buku besarnya. Yang kedua yaitu laporan rekonsiliasi dan pengendalian dapat mendeteksi apabila kesalahan dibuat selama proses pembaruan buku besar. Ancaman dan pengendalian 2. Ancaman kedua yaitu akses tanpa otorisasi ke buku besar. Beberapa pengendalian terhadap ancaman ini adalah ID dan password pemakai. Yang kedua yaitu hanya membaca akses ke buku besar. Adapun pengendalian secara khususnya yaitu pembuatan catatan voucher jurnal juga penting karena mereka mengotorisasi perubahan ke saldo akun buku besar. Jadi sistem tersebut harus memeriksa keberadaan kode otorisasi yang valid untuk setiap catatan voucher jurnal sebelum memasukkan transaksi tersebut ke buku besar. Ancaman ketiga dari sistem buku besar dan pelaporan yaitu kehilangan atau kerusakan data buku besar adalah komponen kunci dari sistem informasi akuntansi organisasi. Yang ketiga yaitu pengendalian dari sistem buku besar dan pelaporan akibat dari ancaman tersebut, yaitu penggunaan label file internal dan eksternal untuk melindungi buku besar yang terakhir dari kerusakan tanpa disengaja.
Yang kedua yaitu melakukan pembuatan cadangan buku besar secara rutin, paling tidak 2 salinan cadangan buku besar yang harus ada. Dan yang terakhir adalah sistem buku besar dan pelaporan memainkan sebuah peran penting dalam sistem informasi akuntansi sebuah perusahaan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.